Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Halo, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika yang sangat mudah. Kita sudah memasuki semester genap ya. Berarti semester baru, semangat baru, dan materinya juga materi-materi yang baru. Untuk kelas 12 matematika wajib, yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang peluang ya. Apa itu peluang? Peluang itu adalah kemungkinan yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan atau dalam suatu peristiwa ya, atau nanti peluang itu adalah banyak kejadian dibagi dengan banyaknya anggota semesta. Sebelum kita bahas peluang, kita harus tahu dulu bagaimana sih menentukan banyak kejadian yang mungkin terjadi. Itu ada 4 ya. Itu ada kaidah pencacahan, faktorial, permutasi, dan kombinasi, kemudian peluang kejadian itu sendiri. Kita bahas dulu yang 3 ini, kita cari dulu bagaimana kejadian itu bisa terjadi, kemudian kita masuk ke peluang kejadiannya ya. Saya ulangi lagi, peluang kejadian kan banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Maka kita harus memahami dulu bagaimana mencari kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dalam suatu kejadian atau peristiwa. Oke? Kita masuk yang pertama, kaidah pencacahan. Untuk kaidah pencacahan sering juga disebut dengan aturan pengisian tempat. Karena nanti disediakan tempat, kita harus memilih mana yang bisa mengisi tempat tersebut ya. Oke, untuk kaidah pencacahan terbagi 2. Yang pertama itu ada penjumlahan ya, nanti ada yang perkalian. Untuk memahami kaidah pencacahan penjumlahan, saya akan bawa ke studi kasus ya. Semoga dengan kasus ini kita lebih memahami yang mana dikatakan dengan penjumlahan. Oke, misalnya ada seseorang, someone ya, someone, dia ingin membeli 1 sepeda motor, berarti 1 sepeda motor. Hanya 1 sepeda motor yang ingin dibelinya. Kemudian dia membelinya kemana? Ke dealer ya. Oke, dia jalan tik menuju dealer. Ini dealer. Nah, di dealer itu tersedia 5 sepeda motor merek Honda. Oke. Kemudian ada 3 sepeda motor merek Suzuki. Kemudian 2 sepeda motor merek Yamaha. Nah, dia ingin membeli 1 sepeda motor. Kan nggak mungkin ya dia beli 1 Honda, Suzuki atau Yamaha sekaligus. Yang ianya dia harus memilih 1 Honda atau 1 Suzuki atau 1 yang Yamaha yang dibelinya. Berarti kata kuncinya adalah di sini kalau penjumlahan kita bahas ceritanya, kita pahami, kita ketemu nanti oh dia harus memilih nih, berarti menggunakan kata atau ya. Kita pahami soalnya, muncullah dia harus memilih 1 dengan menggunakan kata atau, maka itu pasti pengerjaannya dengan penjumlahan. Ya. Banyak cara someone tersebut membeli 1 sepeda motor ya, banyak caranya, berarti dia 5-5-nya ini bisa kemungkinan 1 diambil ya, berarti 5-5-nya ini kemungkinan bisa menjadi 1 yang untuk dibeli si someone tadi. Berarti banyak cara untuk sepeda motornya. Hondanya ada 5, kemudian ditambah dengan Suzuki-nya berapa? 3. Kemudian untuk Yamaha-nya 2. Oke, berarti kalau kita kasih kotak nih ya. Ini ada Honda, kemudian ini ada Suzuki, ini kemudian ada Yamaha. Untuk yang mengisi kotak Honda itu 5-5-nya kemungkinan untuk bisa dibeli ya. Kemudian untuk Suzuki juga 3-3-nya kemungkinan bisa dibeli. Oke, untuk Yamaha juga 2-2-nya ini kemungkinan bisa dibeli ya. Jadi banyaknya cara itu berarti 5 ditambah 3 ditambah 2. Berapa hasilnya? 5 tambah 3 tambah 2 berarti 10 cara. Paham ya? Berarti yang penjumlahan pada kaidah pencacahan, ingat pahami soalnya dia menggunakan kata atau dalam ceritanya. Oke, kita masuk yang kedua. Oke. Kita masuk kaidah pencacahan yang kedua adalah perkalian. Untuk perkalian kita bahas lagi dengan studi kasus ya.
Misalnya someone ya, someone. Dia ingin pergi ke pesta nih, ya, ke pesta. Ya. Party ya, party. Ya. Kemudian dia pasti ke pesta itu dengan pakaian dong, pakaian yang keren ya. Jadi ke pesta itu menggunakan pakaian yang keren. Nah, pakaian itu dikatakan berarti dari atas ke bawah ya, itu dikatakan pakaian. Nah, dia bingung nih, karena dia punya 3 kemeja, ya, 2 jas, 4 celana. Oke, 3 kemeja, 2 jas, 4 celana. Kalau kemeja, jas, dan celana ini kan tidak harus dipilih karena ketiga-tiganya itu bisa dipakai sekaligus. Kalau yang tadi kan dia harus memilih satu. Kalau ini kita tidak memilih kemeja saja, jas saja, atau celana saja. Ya kan? Dia bisa sekaligus kemeja dipakai dengan jas, kemudian dipakai dengan celana. Berarti kata penghubungnya adalah dan. Berarti memakai kemeja, memakai jas, dan memakai celana. Oke, di sini 3 kotak yang kita sediakan. Kita mau tahu nih berapa banyak cara ya, berapa banyak cara someone tadi memilih pakaian. Oke, berarti ada 3 kotak yang kita sediakan. Ini dari kemeja, kemudian ini dari jas, dan ini jadi celana. Paham ya? Oke, dia kata penghubungnya dan, karena kemeja dipasangkan dengan jas, dipasangkan dengan celana dalam sekaligus. Oke, kita akan memilih kemeja. Kemeja itu ada 3, dan 3-tiganya itu kemungkinan bisa dipakai oleh someone itu. Berarti ada 3 kemeja. Yang kita isi ke dalam kotaknya adalah kemungkinan yang bisa terjadi di situ. Jadi dia bisa di sini kemeja 1, kemeja 2, kemeja 3. Berarti ada 3 kemungkinan yang bisa mengisi kotak kemeja. Oke, kemudian jas juga, berarti ada jas 1, ada jas 2. Berarti ada 2 kemungkinan yang bisa mengisi kotak jas. Kemudian celana itu ada 4, berarti C1, C2, C3, C4, berarti di sini ada 4 kemungkinan yang bisa mengisi untuk celana. Karena tadi sekaligus dan menggunakan kata penghubung dan, berarti dia operasinya perkalian. Maka banyak caranya, kita jawab ya. Ini jawabannya, berarti banyak cara untuk memilih pakaian adalah 3 dikali 2 dikali 4 sama dengan 24 cara. Inilah kaidah pencacahan dengan menggunakan tanda perkalian. Bisa juga ya dia digunakan dengan disebutkan satu persatu ya. Misalnya ini kemejanya ya ada K1, kemudian ada K2, kemudian ada K3 ya. Kemudian kita pasangkan dia dengan jas. Berarti J1, J2, ini juga dipasangkan dengan J1, ini dengan J2, ini juga J1, J2. Oke, kemudian dari J1 ini nanti juga kita bisa pasangkan ke C1, C2, C3, C4. Nah, untuk yang di atas dapatlah dia pakai kemeja 1, jas 1, celana 1. Yang ini berarti kemeja 1, jas 1, celana 2. Begitulah selanjutnya ya. Jadi dengan cara ini kita bisa langsung melihat pakaian apa yang digunakannya. Oke, kalau yang ditanya cuma banyak cara, berarti nanti kalau kita sebutkan anggotanya satu persatu, totalnya tetap sama 24 cara. Oke, semoga kamu paham. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya di rumahnya Hercules ya. Terdapat 3 jenis sepeda berbeda, kemudian 2 jenis sepeda motor berbeda, dan 2 jenis mobil yang berbeda. Orang kaya nih Hercules, udah kuat kaya lagi ya. Oke, jika dia ingin pergi ya, ada berapa cara Hercules menggunakan kendaraan di rumahnya? Dia bingung nih, berapa banyak ya? Pakai sepeda, pakai motor,
atau pakai mobil. Yang pasti ya, kalau kita memahaminya, kita bingung nih, mau cara dengan penjumlahan atau perkalian penyelesaiannya. Kita pahami ya, kan nggak mungkin ya si Hercules pergi, satu pakai mobil, satu pakai sepeda, satu pakai sepeda motor dalam sekaligus, kan nggak mungkin ya. Hanya satu kendaraan yang harus dia kendarain. Berarti dia sifatnya memilih satu, menggunakan satu sepeda atau satu sepeda motor atau satu mobil. Berarti di sini katanya adalah atau. Ingat, si atau itu berarti identik dengan penjumlahan. Oke, langsung saja. Berarti kalau kita jawab, banyak cara ya. Banyak caranya untuk Hercules menggunakan kendaraannya adalah untuk sepeda 3 jenis, berarti 3 ditambah sepeda motor ada 2, berarti tambah 2 ditambah mobilnya ada berapa? Ada 2. Berarti untuk sepeda ada 3 kemungkinan, untuk sepeda motor ada 2 kemungkinan, untuk mobil juga ada 2 kemungkinan. Hasilnya berapa? 3 tambah 2 tambah 2 berarti 7 cara. Selesai. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Kita tadi kan soalnya mengenai sepeda motor, kemudian mengenai pakaian. Kali ini kita lanjut ke bilangan ya. Oke, dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 4 angka. Akan dibentuk 4 angka dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, berapa banyak bilangan yang terbentuk jika ada syaratnya. Yang pertama, dia berbeda. Berarti 4 angka yang kita bentuk itu dia berbeda. Tidak ada yang sama. Kemudian yang B dia boleh berulang, berarti boleh sama. Kemudian yang C dia lebih besar dari 4.000 dan berbeda bilangannya. Kita jawab ya. Kita jawab. Karena dia perlunya 4 angka yang dibentuk, berarti kita sediakan 4 kotak. 4 kotak. Di mana kotak yang paling ujung nanti ini satuan, kemudian puluhan, ini ratusan, ini ribuan ya. Berarti ini ribuan, kemudian ratusan, puluhan, dan yang terakhir adalah satuan. Nah, yang diisi ke kotak ini adalah kemungkinan yang bisa dimasuki menjadi ribuan, yang bisa menjadi ratusan, kemudian menjadi puluhan, dan terakhir menjadi satuan. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mulai dari yang ribuan dulu ya. Untuk yang menjadi ribuan, semuanya bisa menjadi. Ya, yang mengisi ribuan bisa 1, di sini bisa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 angka ini bisa menjadi ribuan, berarti ada 6 kemungkinan yang bisa mengisi untuk kolom ribuan. Paham ya? Oke. Kemudian untuk ratusan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bisa mengisi ratusan. Tetapi kan katanya harus berbeda nih. Berbeda berarti kalau sudah 1 mengisi ribuan, dia nggak boleh lagi mengisi di ratusan. Ya, berarti kalau 1 nggak boleh, tinggal berapa? 1, tinggal 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 5 angka ya. Paham ya? Oke. Kalau di sini misalnya sudah 2 mengisi untuk ribuan, untuk ratusan nggak boleh lagi 2 karena dia nggak boleh serupa angkanya, harus berbeda. Oke, kemudian untuk puluhan seperti itu juga. Kalau di sini udah 1, kemudian di sini 2, maka 1 dan 2 tidak boleh mengisi di sini. Sehingga dia 6 bilangan itu sudah berkurang 2, tinggal 4. Paham ya? Dan yang terakhir untuk mengisi satuan, kalau dia di sini sudah angka 1, di sini udah angka 2, di sini udah angka 3, berarti 1, 2, 3 nggak boleh lagi untuk mengisi satuan. Berkurang 3 angka ya. Berarti 6 kurang 3 menjadi 3 angka yang bisa mengisi satuan. Paham ya? Jadi kalau ada kata berbeda, kata kuncinya adalah kurang-kurangkan 1 saja kemungkinan yang bisa mengisi kolom tersebut. Dari 6 menjadi 5, menjadi 4, menjadi 3. Nah, sekarang kita tentukan dia dalam bentuk penjumlahan atau perkalian. Kalau dia 4 angka berarti kan sekaligus 4 angka itu disandingkan. Berarti kita nggak harus memilih
satu. Ya, tapi menggandengkan dengan kata penghubungnya adalah dan. Berarti kita kali. Jadinya banyak caranya atau banyak cara menyusun bilangannya adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Paham ya? Berapa ini hasilnya? 6 kali 5 30, 30 dikali 12. Berarti 360 cara untuk membentuk bilangan yang berbeda. Oke, kita lanjut yang B. Kalau yang B dia berulang, berarti boleh sama. Tetap kita sediakan 4 kotak. Ya. Kita sediakan 4 kotak untuk satuan ya. Ini untuk satuan, ini untuk puluhan, ini untuk ratusan, RI untuk ribuan. Oke, karena dia boleh berulang. Kalau misalnya kita tentukan dari ribuan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu mungkin bisa mengisi di ribuan. Berarti ada 6 angka yang bisa menjadi ribuan. Nah, kalau dia di sini sudah 1, boleh juga di sini 1. Maka untuk ratusan tetap 6 angka yang bisa mengisi karena tidak ada syaratnya. Oke, menjadi puluhan juga 6, menjadi satuan juga 6. Berarti banyak caranya adalah 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Ya, ini sama dengan 36 dikali 36. Oke, paham ya? 36 kali 36 itu hasilnya 1296 ya. Selesai yang B. Kemudian kita masuk yang C. Yang C adalah bilangan yang lebih besar dari 4000 dan berbeda. Tetap kita buat 4 kotaknya. Posisinya tetap satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Oke, ini katanya ada lebih besar dari 4000. Berarti syaratnya itu adalah di ribuannya ya. Oke, di ribuannya harus menandakan angka-angka yang lebih besar dari 4000. Berarti diambil angka yang bisa adalah 4, 5, 6. Kalau dia 3, 2, 1 nanti lebih kecil dari 4000. Paham ya? Maka ada 3 angka yang bisa mengisi ribuan. Oke, sekarang untuk yang ratusan. Untuk keratusan semuanya boleh. Ke-6-6-nya boleh, tetapi karena dia sudah 4 sudah di sini ya. Berarti kan berkurang 1 itu ya. Atau 5 di sini juga berkurang 1, atau juga angka 6 di sini berarti berkurang 1. Sehingga 6 angka dikurang 1 jadinya 5. Berarti 5 angka yang bisa mengisi untuk ratusan. Oke, tetap berkurang-kurang 1 ya. Kalau saya bilang tadi kata kuncinya kalau dia berbeda berarti kurang-kurang 1. Ini jadinya 4, di sini juga 3. Maka banyak cara menyusun bilangan lebih besar dari 4000 dan berbeda dari angka-angka ini adalah kita kalikan saja, berarti 3 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Ini hasilnya berarti 15 dikali 12 ya. Itu sama dengan 180 ya cara. Oke, mudah kan? Semoga kamu bisa memahaminya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.